Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya meskipun belajarnya masih di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu peduli terhadap lingkungan. Ya, sekarang di sini Ibu mempunyai satu teks. Kita baca bersama-sama ya. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras, banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang, selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Nah, tahap pertumbuhan pada padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling hingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, dari teks tadi, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Kita coba jawab bersama-sama ya. Yang pertama, apa isi bacaan di atas? Iya, tahap pertumbuhan padi. Lalu yang kedua, mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Iya, karena tanaman padi sebagian besar masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi padi ya atau beras sebagai makanan pokoknya. Yang ketiga, di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Ya, padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Lalu yang keempat, berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Iya, antara 110 hingga 130 hari. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan gabah? Coba, gabah adalah padi yang masih terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, setelah kalian membaca teks tadi tentang padi, sekarang kita baca teks tentang pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Oke, kita baca bersama-sama. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Lalu yang ketiga, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan, seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, materi untuk pembelajaran 1 hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas yang ada di topik tugas.
Tetap semangat ya anak-anak, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.